Selamat malam, Shalom. Saat ini kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita saat ini akan memulai persekutuan doa. Biarlah Allah Roh Kudus akan campur tangan untuk acara malam ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang bersekutu, beribadah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih kami sungguh-sungguh melekat kepadamu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ibadah ini Tuhan pimpin, Roh Kudus kuasai hati kami, dan juga Tuhan tolong untuk puji-pujian penyembahan, biar boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, mari sucikan dan kuduskan agar kami layak untuk menerima puji-pujian dan firman Tuhan. Kami mohon sucikan dan kuduskan kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh berkenan untuk persekutuan doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Saya percaya kita semua yang ada di rumah tidak mengurangi iman kerohanian kita untuk sungguh-sungguh bersekutu, beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk lebih melekat kepada Dia. Karena di masa-masa COVID-19 ini, saya percaya semua ada kegentaran, ada ketakutan. Tetapi di dalam Tuhan, kita tetap ada semangat, ada jalan keluar. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang pegang. Dia
Puji Tuhan, kita bersyukur karena melalui pujian ini kita merasa ada kekuatan, ada penghiburan di saat-saat kita mengalami lembah kekelaman. Tetapi kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat-saat ini, Tuhan pasti akan melindungi kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya kita tetap melekat kepada Dia, karena Dia adalah penolong dan penghibur kita. Kita akan memuji Tuhan lagi. Aku harap pada Yesus. PPR kuning nomor 17. Aku harap pada Yesus. Puji Tuhan, lagu ini sungguh menguatkan dan memberikan kita penghiburan yang sejati. Sebelum kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa, kita akan pujikan lagi Aku Harap Pada Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari kita ya jemaat yang ada di rumah, mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Yang pertama-tama kita berdoa ketiga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Bapak Edi sekeluarga, Bapak Emil sekeluarga, Bapak Setrio sekeluarga. Biar Tuhan tolong supaya mereka diberikan semangat, diberikan sukacita, dan terlebih diberikan urapan dan kuasa dari Tuhan. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan keluarga Bapak Edi. Tuhan tolong pelayanan mereka, biar Tuhan campur tangan, baik kesehatan maupun pergumulan, dan juga urapan kuasa Roh Kudus selalu ada di dalam keluarga mereka. Dan terlebih juga untuk keluarga Bapak Emil, biar Tuhan akan menolong mereka,
apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik keluarga, kesehatan, dan juga pelayanan, biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan buka jalan, dan juga keluarga Bapak Satrio, Tuhan memberkati mereka, baik keluarga mereka mungkin saat ini ada pergumulan, ada tantangan yang mereka harus lewati, tapi bersama Tuhan mereka boleh melewati itu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati ketiga hamba Tuhan di tempat ini yang sungguh-sungguh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Mari kita juga tak lupa berdoa, menyerahkan untuk ibadah-ibadah online. Biarlah Allah Roh Kudus campur tangan untuk supaya ibadah online ini dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini boleh sungguh-sungguh ada urapan kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, agar supaya ada urapan kuasa Tuhan ada di tempat ini, dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan terima kasih. Mari kita juga tak lupa berdoa, menyerahkan untuk keluarga GKT Citra Raya yang saat ini mungkin ada yang dalam pergumulan yang sakit. Mari Tuhan jamah mereka di rumah atau di rumah sakit, kami tidak tahu. Tapi Tuhan akan melawat mereka dan Tuhan akan menolong mereka. Dan juga terlebih yang tidak kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan tolong agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan membuka jalan. Dan juga kami percaya Tuhan akan menolong semua yang bergumul di dalam pekerjaan dan juga yang sakit. Mari kita berdoa bersama-sama kedua hal ini. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga GKT Citra Raya yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan lawat mereka, Tuhan kuatkan iman mereka agar mereka sungguh-sungguh disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pekerjaan dan terlebih yang kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan tolong agar supaya mereka diberikan jalan keluar, agar Tuhan memberikan penghiburan, agar supaya mereka tidak lemah, untuk mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, kami juga tak lupa berdoa khususnya untuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan Maha Tahu pemerintahan Joko Widodo, biar Tuhan memberikan hikmat dari surga dan seluruh aparat yang ada, biar sungguh-sungguh mereka boleh mengurus musibah yang ada di Indonesia ini, yaitu COVID-19, supaya boleh diberikan jalan keluar dan diberikan campur tangan dan urapan kuasa Roh Kudus nyata di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Mari kita buka suara berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan juga terlebih untuk aparat dari atasan maupun yang paling rendah. Tuhan tolong beri hikmat kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh bekerja dengan jujur, mereka sungguh-sungguh dengan adil untuk memberantas karena banyak kejahatan yang terjadi. Biarlah Tuhan campur tangan agar supaya musibah yang ada ini boleh Tuhan akan selesaikan, dan hanya Tuhan yang akan menolong untuk jalan keluarnya. Ya Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Jessica, mari kita memuji Tuhan. PPR nomor 13,
Kusiarkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini sehingga dapat memberikan dan juga menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan maksud dan juga kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berkatilah juga akan jemaat Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati kehidupan mereka melalui firman yang mereka boleh dengar dan juga dapat dilakukan di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan, meskipun kita berada di tengah-tengah pandemik, kita tetap mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengar akan sabda Tuhan bagi setiap kita. Sabda Tuhan kembali menyapa setiap kita, setiap hari. Bahkan pada malam hari ini firman Tuhan pun ingin mempertanyakan sekaligus memfokuskan kemanakah arah pandang kita selama masa pandemik ini. Apakah kita masih tetap memandang kepada Tuhan, ataukah kita sudah tidak lagi mau memandang kepada Tuhan, melainkan mencari cara yang lain supaya kita dapat terbebas dari masalah yang ada. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jemaat sekalian dapat memperhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan saya beberapa waktu ini. Tentu Mazmur ini pun sangat berharga di dalam kehidupan saya, biarlah juga dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian yang berada di rumah beserta dengan keluarga. Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Mazmur ini disebut dengan miktam yang artinya adalah mazmur emas. Mazmur emas yaitu mazmur yang sangat berharga karena mazmur ini lebih banyak menceritakan tentang Kristus walaupun mazmur ini dituliskan oleh Daud. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa sulit sekarang ini, pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami, di tengah-tengah COVID-19 yang di mana kita harus beradaptasi, pemazmur mengajarkan kepada kita yang pertama adalah supaya kita memiliki keyakinan yang dalam kepada Kristus. Yang pertama adalah kita memiliki keyakinan yang dalam kepada Kristus. Hal ini dibuktikan oleh pemazmur di dalam ayatnya yang pertama. Ketika pemazmur mengatakan, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Pemazmur tahu bahwa hal terbesar di dalam dunia ini bukanlah pandemik, bukanlah COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya, tetapi hal terbesar di dalam kehidupan kita adalah dosa. Pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki keyakinan yang dalam kepada Kristus, karena dosa terbesar itulah yang membuat kita goyah, yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan di dalam keyakinannya, pemazmur pun juga menolong setiap kita. Dia tidak hanya memiliki keyakinan kepada Tuhan, tetapi pemazmur juga mengajak setiap kita di dalam ayatnya yang kedua. Dia mengatakan, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penting mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, penting mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Baik di dalam keadaan yang normal ataupun di dalam keadaan yang buruk sekalipun, kita tetap mengakui Tuhan. Pemazmur menyadarkan kita sekalian bahwa tidak ada yang baik, dikatakan tidak ada yang baik selain Tuhan, selain Engkau, ya Tuhan. Hal ini memberikan satu peringatan kepada setiap kita dan mengingatkan kepada kita tentang keputusan yang sudah kita ambil di dalam hidup, yaitu untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan merupakan satu keputusan yang sudah kita ambil di dalam hidup. Oleh karena itu, ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pengakuan itu, ketika pemazmur mengatakan bahwa tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau, tidak ada yang baik Tuhan selain Engkau, hal itu pun ditunjukkan dengan rasa bakti oleh pemazmur kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Pemazmur memberikan kepada kita satu petunjuk, yaitu melayani orang-orang kudus, melayani orang-orang yang seiman, melayani sesama kita yang percaya kepada Kristus. Apakah hal itu mudah kepada kita? Ketika kita sekarang ini sulit, sengsara, banyak di antara kita mungkin yang sudah kehilangan pekerjaan. Kita yang mungkin sudah tidak lagi bisa merasakan kenyamanan seperti kemarin kita bisa kerja atau bisa beraktivitas
normal seperti sedia kala? Maukah kita sedikit melayani orang lain? Ketika kita melayani orang, kita memandang bukan kepada orang itu, tetapi merupakan suatu bentuk, bukti, rasa, bakti kita kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pemazmur mengingatkan kepada kita untuk dapat menunjukkan rasa bakti kepada Tuhan melalui melayani orang-orang kudus, yaitu melayani sesama-sesama kita yaitu melakukan kebaikan. Tetapi kita mengingat bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan lagi dipandang sebagai kebaikan diri kita. Tetapi kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain, itu adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan memampukan kita dan memberikan kesanggupan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Bukan karena kita ingin memperoleh kebaikan dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang lain, dimanapun itu, kapanpun itu, kebaikan itu adalah karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah, selain kita memiliki keyakinan yang dalam kepada Tuhan, kita harus memandang kepada Tuhan. Ketika pemazmur berani meyakini dan menyatakan rasa baktinya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya bagian di dalam kehidupan pemazmur, tetapi Tuhan adalah pemilik hidup daripada pemazmur. Sehingga pemazmur melihat bahwa Kristus itu adalah warisan, Kristus itu adalah piala yang tidak dapat digantikan oleh hal-hal yang lain. Kristus adalah warisan yang sangat berharga. Kristus tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Kristus tidak akan pernah pergi di dalam kehidupan kita. Kristus tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita bila dibandingkan dengan warisan yang selama ini kita dambakan di dalam hidup. Materi yang kita dambakan di dalam hidup, semua bisa hilang karena dicuri, karena dirampok. Semua bisa habis, walaupun kita akan berkata tidak akan habis 7 turunan, tetapi semua itu bisa terjadi. Tetapi satu hal, pemazmur memilih satu bagian terbaik di dalam kehidupannya, yaitu memegang warisan yang tidak akan pernah hilang, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini pemazmur mengatakan di dalam firman-Nya, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku." Ketika pemazmur tahu bahwa yang dia genggam dan dia pegang adalah Kristus sendiri, maka dia tidak lagi mengharapkan hal yang lain, melainkan sukacita itu sudah ada di dalam kehidupan pemazmur. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Di tengah-tengah situasi kita saat ini, kita tentu berpikir apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan untuk kita dapat bertahan hidup. Sementara kita melihat bahwa penyakit ini atau wabah ini terus merebak, walaupun kita juga akan mempersalahkan orang lain, mengapa banyak orang yang tidak sadar diri? Tetapi sekali lagi kita mau diingatkan, sudahkah engkau dan saya mengakui bahwa Tuhan itu ada, mengakui bahwa Tuhan dapat menolong kehidupan kita, mengakui bahwa Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita melebihi hal apapun di dalam dunia ini. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemazmur sadar akan semuanya ini, pemazmur pun menyatakan kepada setiap kita bahwa dia tidak akan pernah menyembah Allah yang lain. Hal ini dikatakan oleh pemazmur di dalam firman-Nya kepada setiap kita. Sehingga mengingatkan kepada kita, ternyata memang tidak ada Allah yang lain. Tidak ada yang dapat menolong dan menyelamatkan kehidupan kita selain Yesus Kristus. Satu-satunya, dialah juru selamat di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini pemazmur menyatakan kepada kita bahwa dia tidak mau berurusan dengan kegelapan yang sia-sia.
Kalau Tuhan dirasa tidak sanggup, pemazmur pun tidak akan menyembah Allah yang lain. Karena pemazmur punya keyakinan yang penuh, hanya di dalam Kristus saja dia memperoleh sukacitanya, dia memperoleh bagiannya, dan dia memperoleh kebahagiaannya. Sehingga pada saat ini kita pun diingatkan, Bapak Ibu, situasi kita mungkin sama. Kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya salib masing-masing yang harus kita pikul. Punya salib masing-masing yang menjadi beban kita. Tetapi sekalipun situasi kita sama, tetapi bisa terjadi bahwa cara kita memandang kehidupan itu berbeda. Mengapa bisa demikian? Jika cara pandang kita adalah cara pandang dengan niat baik dan untuk kemuliaan Allah, maka apa yang dilihat buruk dapat menjadi indah. Apa yang dilihat orang sebagai satu kesulitan atau ancaman justru menjadi sebuah peluang dan juga kesempatan. Situasi yang kacau pun menjadi satu bentuk sukacita di dalam hidup ini. Bagaimana kita memandang COVID-19? Apakah dengan pikiran yang positif? Apakah pikiran yang negatif? Ataukah menyalahkan Allah? Ataukah kita tetap memegang teguh akan janji Allah di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit dan buruk sekalipun, kemana arah kita memandang sangat penting. Oleh karena itu, yang pertama, kembali saya mengingatkan, milikilah keyakinan yang mendalam kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bangunlah relasi dengan Tuhan, bangunlah hubungan dengan Tuhan, bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Hal itu merupakan hal yang terpenting dan terutama sebelum kita mau melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita juga melakukan kembali beristirahat, kembali tidur, kita pun tetap berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita mengingat akan Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa, kita hidup di dunia ini, saya selalu katakan bahwa kita itu seperti orang kemah. Kita itu hanya numpang di dunia ini. Jadi, kita jangan menutup mata bahwa kita suatu saat akan kembali kepada rumah kita yang sebenarnya bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang 10, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa hubungan pribadi dengan Allah sangat penting. Karena apa? Memberikan kepastian kepada kita orang percaya mengenai kehidupan di masa depan dengan Allah. Dan keyakinan bahwa Ia tidak akan menyerahkan kita kepada dunia orang mati. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika arah pandang kita mulai bergeser dan tidak lagi terarah kepada Yesus Kristus, tetapi kepada masalah dan persoalan hidup kita, maka kita akan mengalami ketakutan dan kita mulai lemah. Senantiasa arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, karena kemana kita memandang akan menentukan kemana kita melangkah. Ingatlah bahwa hal yang terbesar di dalam hidup ini sudah dibereskan oleh Tuhan, yaitu apa? Dosa, apalagi COVID-19. Pandanglah hal ini sebagai satu ujian hidup untuk kita menghargai hidup kita saat ini yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita mau menghargainya dengan cara apa? Bersekutu bersama dengan Tuhan, yaitu membangun relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga engkau dan saya terus diberikan kekuatan, terus diberikan penghiburan. Karena apa? Karena Tuhanlah warisan dan piala di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengakhiri doa malam kita pada malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami pun seling merupakan Tuhan. Bahkan kami tidak lagi memandang kepada Tuhan. Kami lebih fokus kepada masalah dan persoalan hidup kami, ataupun wabah pada saat ini. Tetapi pada malam hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana pemazmur telah menyampaikan juga kepada setiap kami, supaya kami dapat memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan, keyakinan yang dalam kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mendapat menolong kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, supaya kami di dalam masa sulit apapun Tuhan, kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Biarlah kami boleh tetap terus menerimakan janji-Mu di dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.